Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan untuk entry jurnal, yaitu jurnal umum pada transaksi uji Mandiri Jaya, yaitu soal jurnal umum untuk perusahaan jasa. Beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mengentry jurnal adalah informasi-informasi terkait dengan kebijakan perusahaan. Yang pertama, untuk penjualan yang harus diperhatikan, termin pembayaran 8/10N30, artinya ada diskon 8% kalau pelunasannya sebelum 10 hari sejak tanggal transaksi. Kemudian untuk pembelian ada termin 5/10N30, artinya ada diskon sebesar 5% kalau pelunasannya 10 hari maksimal sejak tanggal transaksi. Kemudian ini adalah neraca saldonya. Inilah data customer, ada Barokah Taksi, Mandala Transport, Amanah Charter. Inilah saldo piutang pada Barokah Taksi 1.300.000, piutang pada Mandala Transport 1.800.000, dan piutang pada Amanah Charter 1.400.000. Inilah data utang, saldo akun payable. Pada utang pada CV Barito 1.500.000, utang pada PT Menoreh 1.250.000, kemudian utang pada CV Trakindo 2.150.000. Kemudian transaksi-transaksi yang akan diproses entry jurnalnya. Kita lihat transaksi pertama. Di sini diterima tunai dari Amanah Charter untuk pelunasan faktur dan masih dalam masa potongan. Kita lihat ya, untuk Amanah Charter kita lihat piutangnya sebesar 1.400.000 ya. Maka di sini akan kita catat, karena ini menerima pelunasan dan pelunasannya menggunakan cek, maka di sini di sebelah debit akan kita catat Bank BNI. Kemudian di sini karena masih masa diskon, maka nanti akan kita catat sales diskon. Kemudian piutang berkurang maka akan dicatat di sebelah kredit, karena harta berkurang di sebelah kredit. Piutangnya sejumlah 1.400.000 tadi ya. Ini dari Amanah Charter sebesar 1.400.000. Kemudian di keterangannya, kalau piutang masih dalam potongan berarti potongannya 8%, maka di sini kita hitung 8% kali 1.400.000, 112.000. Sehingga uang yang diterima adalah sebesar 1.400.000 dikurangi 112.000, yaitu 1.288.000 rupiah. Kemudian yang kedua, dikeluarkan cek untuk membayar gaji minggu keempat bulan November. Berarti ini membayar gaji bulan kemarin. Dalam hal ini berarti kita lihat di sini, kalau bayar gaji bulan kemarin itu, maka itu namanya membayar utang gaji. Sehingga kita di sini kita akan catat sebagai payroll liabilities. Berarti ini adalah utang gaji karena utangnya dibayar maka berkurang, kita catat di sebelah debit. Kemudian kita membayarnya pakai cek, maka untuk sebelah kreditnya kita catat Bank BNI ya, dengan jumlah 1.250.000. Oke. Kemudian yang berikutnya,
transaksi tanggal 2 dikeluarkan kas kecil. Ya, kas kecil untuk membayar biaya brosur. Nah, brosur itu berarti iklan ya. Maka kita lihat di sini iklan akunnya adalah beban iklan atau advertising expense. Advertising expense. Maka di sini bebannya bertambah, kita catat advertising expense-nya sebelah debit. Kemudian soal ketiga tadi membayarnya dengan kas kecil, maka di sini kita catat sebagai petty cash. Ya, kita lihat di sini kas kecil itu asetnya, akunnya adalah petty cash. Oke, selesai sudah untuk transaksi tanggal 2. Kemudian tanggal 3 dikeluarkan cek pada CV Barito sebagai pelunasan faktur dan masih dalam masa potongan. Berarti di sini mengeluarkan cek untuk bayar pelunasan faktur, artinya kita membayar utang ya menggunakan cek. Berarti kita lihat di sini utang pada CV Barito. Kita lihat datanya. CV Barito ini ya, utang kita 1.500.000, sehingga kita catat di sini utang itu adalah akun payable, sehingga kita catat debitnya akun payable. Kemudian karena di sini tadi masih ada diskonnya sebesar 5% ya, sebesar 5% di kebijakan perusahaan. Pembelian diskonnya 5%. Kalau kita membayar utang, berarti ini utang yang timbul karena pembelian, sehingga kita kasih diskon 5% dikali dengan 1.500.000, sehingga kita catat diskonnya purchase diskon sebelah kredit, sehingga uang yang kita bayarkan ya, kita bayarnya pakai cek, berarti kita catat sebagai Bank BNI. Kalau tunai maka cash on hand ya. Karena ini pakai cek, berarti kita memakai akunnya Bank BNI. Bank BNI-nya yaitu sebesar 1.500.000 dikurangi dengan diskonnya atau purchase diskonnya. Kemudian yang keempat ini adalah dikeluarkan kas kecil untuk utang beban. Ya, jadi ini utang beban ya. Utang beban sebesar 500.000. Utang beban kita cari di sini akunnya utang beban. Utang nih, utang beban expense liabilities, maka kita catat expense liabilities sebesar 500.000 ya. Kemudian membayarnya tadi dengan kas kecil ya, kas kecil, berarti kita akan catat sebagai petty cash untuk kreditnya. Oke, kreditnya petty cash sebesar 500.000 masing-masing. Keterangannya bayar beban listrik telepon bulan November, lengkapnya ya, bulan November. Kemudian di tanggal 5 ini dijual tunai. Rinciannya berarti pendapatan jasa, rinciannya servis ringan sedang berat dengan total 13.700.000. Di sini
dibayar tunai, sehingga kita menerima uang tunai, bukan Bank BNI tapi cash on hand ya. Kas pertama sebelah debit, kemudian kreditnya adalah service revenue, pendapatan bertambah kita catat di sebelah kredit.